Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inovasari Islami NPM 25 akan mempresentasikan poster untuk memenuhi mata kuliah material maju untuk aplikasi lingkungan mengenai bahasan fotokatalis, yaitu komposit ZnO-TiO2 sebagai material fotokatalis untuk aplikasi penjernihan air. Hal yang melatar belakangi pembahasan ini adalah air merupakan kebutuhan pokok setiap makhluk di bumi. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah populasi berbanding lurus pada meningkatnya kebutuhan akan air. Padahal, menurut siklus hidrologi, jumlah air yang ada adalah tetap. Selain itu, ada pula masalah pencemaran air, di mana pencemaran air ini dapat menyebabkan berbagai penyakit bahkan di berbagai negara, sehingga dapat menyebabkan efek negatif pada lingkungan. Salah satu pencemaran air adalah karena adanya pencemaran dari material bentazon. Herbisida organik seperti bentazon adalah bahan kimia yang banyak digunakan di bidang pertanian hanya untuk merusak tanaman yang tidak mampu memetabolisme bahan kimia. Bentazon ini cepat terdegradasi, diserap, dan dimetabolisme oleh tumbuhan dan hewan. Nah, pada beberapa penelitian yang dilakukan pada hewan, menunjukkan bahwa bentazon itu memiliki efek aliran pada pembekuan darah, menyebabkan perubahan pada jantung, hati, ginjal, dan juga prostat. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, apa sih yang bisa dilakukan? Nah, ternyata dapat dilakukan metode fotodegradasi dengan menggunakan bahan fotokatalis. Ini ada contoh penggambaran mekanismenya di mana foton dengan energi yang setara atau mengenai permukaan semikonduktor melompat dari pita konduksi ke pita valensi sehingga menciptakan pasangan lubang elektron. Nah, selama proses fotokatalitik yang khas, ada dua reaksi yang berbeda yang terjadi yang bersentuhan dengan air limbah. Yang pertama ada reaksi oksidasi karena adanya hole, dan yang kedua ada reaksi reduksi yang karena adanya elektron. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, bagaimana sih proses fotokatalis itu terjadi? Jadi, semikonduktor bertipe N, contohnya di sini ada ZnO dan ada TiO2. Apabila dikenai sinar atau foton, di sini sinar matahari, yang sesuai atau melebihi energi celah pita material fotokatalisnya, maka elektron akan tereksitasi dari keadaan dasar, yaitu dari pita valensi ke tingkatan energi yang lebih tinggi, atau pita konduksi yang nantinya akan menghasilkan hole. Nah, dalam tahap ini, energi celah pita atau band gap-nya menunjukkan panjang gelombang dari sinar yang efektif terserap pada material fotokatalis. Nah, setelah elektron dan hole terpisah, sebagian besar elektron dan hole ini akan berinteraksi kembali di permukaan atau bulk partikel, atau nantinya disebut dengan efek rekombinasi, di mana masing-masing baik elektron atau hole akan mengalami proses reduksi dan akan mengalami proses oksidasi ke substrat. Nah, mekanisme reduksi oksidasi melalui terbentuknya hole dan elektron dimanfaatkan dalam proses degradasi substrat yang bersinggungan pada permukaan fotokatalis. Baik elektron atau hole mampu menghasilkan ion reaktif yang dapat dimanfaatkan dalam proses deaktivasi dan penguraian kontaminan atau mikroorganisme yang merugikan, contohnya tadi bentazon. Nah, elektron dalam hal ini akan berinteraksi dengan udara atau oksigen yang menghasilkan radikal superoksida, sedangkan hole dapat berinteraksi dengan molekul air yang membentuk radikal aktif hidroksil dan H2O+. Nah, radikal-radikal ini akan terus dapat dihasilkan selama material fotokatalis diinduksi oleh sinar atau foton dan akan menguraikan senyawa organik menjadi molekul-molekul kecil seperti CO2, H2O, dan asam mineral. Nah, tadi sudah dibahas sedikit, disinggung sedikit, ada semikonduktor tipe N. Nah, di mana pada saat ini zinc oxide atau ZnO dan titanium dioksida merupakan oksida semikonduktor tipe N yang telah menarik banyak minat penelitian sebagai material fotokatalis. Di sini ada penggambaran struktur ZnO-nya, di mana ZnO ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu memiliki energi band gap yang besar, yaitu 3,37 elektron volt. Lalu ada fleksibilitas yang baik dalam hal metode sintesis, kemudian ada memiliki mobilitas elektron yang tinggi. Ini salah satu keunggulan utama dari ZnO. Namun ada kekurangannya, yaitu aktivitas fotokatalitiknya terbatas pada panjang gelombang iradiasi di wilayah UV saja dan memiliki
luas permukaannya rendah. Kemudian ada TiO2 juga yang merupakan salah satu bahan semikonduktor dengan stabilitas yang baik dan memiliki band gap yaitu 3,2 elektron volt yang hampir sama dengan besar band gap dari ZnO, dan kelebihannya itu memiliki sifat optik yang baik, tidak beracun, harganya murah, dan memiliki aktivitas fotokatalitik yang baik. Kemudian ketersediaannya melimpah. Kemudian yang utamanya ini memiliki permukaan yang luas serta stabilitas mekanik dan termal yang tinggi, juga ramah lingkungan. Namun, kekurangan dari TiO2 ini dia memiliki mobilitas elektron yang relatif rendah jika dibandingkan dengan ZnO. Nah, karena perluasan rentang cahaya dan transfer muatan efektif dari ZnO ke TiO2, komposit mereka memiliki aktivitas fotokatalitik yang unggul. Jadi, dari kekurangan dan kelebihannya saling melengkapi. Terbukti nih dari hasil fotokatalitik menggunakan ZnO saja, TiO2 saja, dan komposit ZnO TiO2 tentunya dengan komposit ini memiliki perbedaan seperti yang dilakukan oleh Helen pada tahun 2018. Ada nanokomposit ZnO TiO2 yang menunjukkan sifat penyerapan optik yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan ZnO dan TiO2 murni atau ZnO dan TiO2 saja masing-masing. Nah, oleh karena pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, penelitian yang akan dibahas sekarang ini akan mengkaji mengenai degradasi bentazon dalam larutan berair oleh komposit ZnO TiO2 seperti yang dilakukan oleh Syahrukh Ahmed pada tahun 2019. Nah, pada hasil penelitiannya, setelah dilakukan degradasi bentazon dengan komposit ZnO TiO2 itu, terlihat peningkatan lebih lanjut dari dosis katalis akan meningkatkan luas permukaan aktif total. Namun, pada saat yang sama, dia dapat juga mengakibatkan penurunan degradasi bentazon. Hal ini kenapa sih? Karena semakin tinggi konsentrasi katalisnya, ZnO2-nya, maka akan semakin rendah interaksi antara campuran reaksi dan fotokatalis. Kemudian ada pengaruh pH juga, yaitu ketika pH berubah dari 3 menjadi 7, maka penghilangan bentazon ini meningkat dari 42,43% menjadi 85,2%. Cukup jauh ya. Nah, pH 7 ini diidentifikasi sebagai level optimum untuk seluruh tujuan penghilangan bentazon menggunakan komposit ZnO TiO2. Nah, pada pH 11, efisiensinya turun lagi menjadi 18,77%. Ini diakibatkan karena perbedaan stabilitas kimia ZnO TiO2 dan variasi ZnO TiO2 pada pH yang berbeda. Kemudian ada juga pengaruh konsentrasi. Nah, pada konsentrasi awal yaitu 5 ppm, dia mencapai 98,9%. Efisiensinya kemudian turun menjadi 30% ketika meningkatkan konsentrasi awal bentazon dari 5 menjadi 50 ppm setelah 2 jam. Penurunan ini terjadi karena apa? Terjadinya karena peningkatan fraksi terabsorpsi pada permukaan katalis yang menyebabkan adanya efek penghambatan pada reaksi antara herbisida yaitu bentazon dan foto yang dihasilkan oleh Hou. Kemudian ada juga pengaruh dari penggunaan hidrogen peroksida, yaitu ketika meningkatkan konsentrasi awal hidrogen peroksida dari 2 menjadi 10. Nah, efisiensi degradasinya meningkat dari 84,3% menjadi 99,9%. Nah, ini karena hidrogen peroksida merupakan akseptor elektron yang sangat baik yang berfungsi lebih besar daripada oksigen terlarut. Kemudian ada juga dari efek pembersihan gas oksigen. Nah, efisiensi penyisihan bentazon berubah dari 44,95% menjadi 99,9% dengan pembersihan gas oksigen ketika meningkatkan waktu dari 15 menjadi 120 menit. Sedangkan berkisar antara 30,1 hingga 84,3% tanpa pembersihan gas oksigen. Nah, tujuan dari pembersihan gas oksigen ini apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembersihan elektron. Kemudian sebagai penutup, komposit ZnO TiO2 merupakan material semikonduktor yang menunjukkan tingkat tinggi rentang penyerapan cahaya dan berbagai transfer muatan dari ZnO ke TiO2. Komposit mereka memiliki aktivitas fotokatalitik yang unggul.
Makanya, menghilangkan bentazon dengan proses UV dan TiO2 menunjukkan efisiensi lebih besar dibandingkan dengan proses UV, TiO2, UVZNO, dan UV saja. Nah, pada degradasi bentazon, peningkatan ini sangat nyata ketika dosis nanokatalisa meningkat hingga 0,5 gram per liter, namun kemudian menurun. Nah, efisiensi degradasi tertinggi diamati pada pH 7 karena setiap pH yang lebih tinggi atau rendah akan mengakibatkan fotokorasi ZNO dan pada gilirannya akan mengurangi aktivitas fotokatalitik. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk pembahasan materi kali ini. Terima kasih banyak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.